Halo anak-anak kelas 7. Apa kabarnya? Sehat semua bukan? Bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pelajaran IPA? Senang? Tentu semuanya senang bukan? Nah, pelajaran IPA itu nanti dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak ibu, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai asam. Hari ini kita akan kembali belajar mengenai basa. Basa, bukan basah ya, nggak ada H di belakang tapi basa. Nah, oke, anak-anak ibu, kalian pernah melihat sabun cuci? Sabun mandi? Tentu sering lihat bukan? Odol, sabun cuci piring, ya. Tahukah kalian zat-zat apakah yang terkandung di dalamnya itu? Nah, supaya ibu beritahu, yang terkandung di dalamnya itu adalah zat yang bersifat basa. Nah, bagaimanakah ciri-ciri basa ini? Ciri-ciri basa ini adalah dia merupakan suatu zat yang dapat menurunkan konsentrasi ion H apabila dilarutkan dalam air. Dia bisa menurunkan konsentrasi ion H, ion hidroksida, kalau dilarutkan dalam air. Nah, bagaimana lagi sifat-sifat basa yang lain? Sifat-sifat basa yang lain itu, yang pertama itu adalah dia itu terasa pahit, tapi nggak boleh dicicip ya nak. Nggak boleh dicicip karena itu bahan kimia yang berbahaya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, basa itu licin di kulit. Nah, kalian kalau pegang sabun licin bukan? Karena sabun itu merupakan basa, dia licin di kulit. Kemudian yang ketiga, basa itu adalah membirukan lakmus merah. Lakmus merah kalau dicelupkan ke dalam basa sebagai indikator, dia akan berubah menjadi warna biru. Nah, apalagi sifat-sifat basa itu? Sifat basa itu bisa menghantarkan arus listrik. Apalagi sifat basa itu? Sifat basa itu bersifat korosif. Bagaimana korosif itu? Korosif itu adalah melarutkan. Contoh, ada orang yang tangannya itu tidak tahan terhadap deterjen, karena deterjen itu adalah basah, ya. Contoh, orang kalau pegang rinso lama-lama bisa tangannya itu melepuh, atau sabun-sabun yang lain. Nah, inilah sifat-sifat basah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, basa ini dapat digunakan untuk menetralisir asam. Contohnya adalah magnesium hidroksida, MgOH. Itu adalah basa yang digunakan untuk mengobati sakit mah, ya. Jadi kadar asam yang ada dalam lambung itu diturunkan, dinetralnya, ya. Nah, apalagi contoh-contoh daripada basa ini? Natrium hidroksida, NaOH, yang disebut dengan soda api. Ini adalah zat yang bisa menghancurkan lemak dan zat-zat yang bisa menyumbat pada saluran kamar mandi. Nah, apalagi contoh-contoh basa ini adalah kalium hidroksida, KOH. Itu digunakan untuk dasar pembuat sabun. Nah, contoh basa yang lain adalah NH3, amonia. Ini digunakan untuk bahan pembuat pupuk, bahan pembuat peledak ya, dalam petasan. Kemudian mangan oksida,
ini digunakan untuk membuat batu kawi yang digunakan dalam pembuatan baterai, dan zinkum oksida digunakan itu untuk antioksidan. Nah, tentu dalam kehidupan sehari-hari masih banyak contoh-contoh bahasa yang bisa kalian temukan. Nah, jadi nanti boleh kalian temukan jenis-jenis bahasa yang lain. Nah, supaya kita tidak berlama-lama, sekian dulu pelajaran kita untuk hari ini. Ibu harap kalian catat baik-baik dalam buku catatan, dipelajari berulang-ulang contoh-contohnya dengan rumus-rumus kimianya supaya kalian tambah pintar, ya. Begitulah pembelajaran kita untuk siang hari ini. Selamat siang, selamat belajar. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.